Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alan Erwanda dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2 kelas MJ403 untuk prodi manajemen. Saya untuk nomor 6 mengambil tema yaitu Direktur Keuangan atau Chief Financial Officer. Oke, selamat pagi. Selamat siang yang terhormat pada Dewan Komisaris, para pemegang saham, dan rekan-rekan direksi yang saya hormati. Saya Kurniawan Alan Erwanda dari Direktur Keuangan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini hari ini memaparkan kinerja keuangan perusahaan untuk tahun buku yang baru saja, yang terakhir di tengah dinamika pasar yang penuh tantangan dan fluktuasi ekonomi global. Saya bangga menyampaikan bahwa perusahaan kita berhasil mencatatkan kinerja yang solid dan tangguh. Total pendapatan review kita bertambah 12% secara year on year, mencapai 1,5 triliun rupiah. Pertumbuhan ini didorong efisiensi rantai pasok dan perluasan pangsa pasar di sektor utama kita. Laba bersih setelah kita pajak EAT juga mengalami peningkatan 9,5%, menyentuh dengan 180 miliar rupiah. B. Analisis rasio keuangan utama. Oke, Bapak dan Ibu pemegang saham, untuk mengukur sejauh mana manajemen mengelola efisiensi modal dan aset yang Anda percayakan, mari kita cermati 3 rasio keuangan utama. 1. Return of Asset, yaitu ROA, yaitu 85%. ROA kita mencatat angka 8,5%, naik dari 7,8% di tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa pengaruh setiap rupiah aset yang kita miliki menghasilkan efisiensi operasional yang lebih tinggi. Digitalisasi proses kerja yang kita lakukan terbukti berhasil menekan overhead cost. Untuk 2. Return of Q, yaitu 15,2%. Kinerja timbal hasil atas ekuitas Anda, yaitu ROE, berada di tingkat yang sangat sehat pada 15,2%. Angka ini berada di atas rata-rata, mencatatkan kisaran 12%. Untuk menegaskan komitmen direksi dalam menghasilkan shareholder value dan memberikan hasil imbal yang kompetitif dari atas investasi Anda. 3. Debt of equity ratio, yaitu 0,58 kali. Dari sisi profil, risiko, dan struktur modal, rasio debt to equity kita terjaga aman di angka 0,65 atau 65% utang dibandingkan modal sendiri. Angka ini berada di dalam batas konservatif yang kami tetapkan. Kita memiliki struktur permodalan yang kuat, solvabilitas yang terjaga, serta risiko kebangkrutan yang sangat rendah, sekaligus memberi kita ruang yang cukup membutuhkan pendalaman eksternal di masa depan. Dan untuk strategi alokasi model prospek jangka panjang, mungkin melihat ke depan bagaimana kita menjaga tren positif ini secara kelanjutan. Pertama, terkait kebijakan dividen, menyeimbangkan antara komitmen apresiasi kepada Anda, kebutuhan ekspansi bisnis. Direksi mengusulkan dividend payment ratio sebesar 35% dari laba bersih, sementara sisa 65% akan dialokasikan sebagai laba ditahan, retain and earning. Kedua, rencana alokasi modal. Laba ditahan tersebut akan kita fokuskan pada proyek otomatisasi operasional dan pengembangan lini produk baru bermargin tinggi. Strategi ini diproyeksikan akan meningkatkan margin laba kotor kita hingga 2,3% dalam 2 tahun ke depan. Yaitu ketiga, pengelolaan risiko kenaikan suku bunga. Dengan struktur utang kita yang mayoritas jangka panjang dan bersuku bunga tetap, fleksibilitas keuangan perusahaan akan tetap aman dan terisolasi dari potensi gejolak inflasi maupun kenaikan suku bunga besar. Singkatnya, saat ini berada dalam kondisi keuangan yang sehat, efisien, dan siap bertumbuh lebih cepat. Kami tidak hanya fokus dengan probabilitas jangka pendek, tetapi juga pada ketahanan yang jangka panjang demi mengamankan nilai investasi Anda.
Atas nama jajaran manajemen dan direksi keuangan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan berkelanjutan dari seluruh pemegang saham. Demikian pemaparan kinerja keuangan ini. Sesi ini kita jawab. Saya buka. Saya dengan hati mendiskusikan pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.